turun ke dunia bersama iringan-iringan para malaikat dan akan berdoa bagi orang yang berdiri atau duduk mengingat Allah Subhanahu wa taala, atau istilahnya sibuk beribadah. Pada hari Idul Fitri Allah Subhanahu wa taala akan membangga-banggakan ibadah-ibadah mereka di hadapan para malaikatnya. Karena dahulu para malaikat pernah mencela manusia dan berfirman, "Wahai para malaikatku, apakah balasan bagi orang yang telah menyempurnakan kewajibannya?" Mereka menjawab, "Ya Rabb, kami hendaknya Engkau memenuhi upah mereka." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai para malaikatku, hamba laki-laki dan hamba perempuanku telah menyempurnakan kewajiban mereka." Lalu mereka keluar untuk sholat Id dan berdoa meraung-raung, "Sungguh demi kemuliaanku, keagunganku, kehormatanku dan keluhuranku dan ketinggian kedudukanku, pasti aku kabulkan doa-doa mereka." Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada manusia, "Kembalilah kalian, sungguh telah kuampuni dosa-dosa kalian dan aku ganti keburukan kalian dengan kebaikan-kebaikan." Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka pun kembali dengan memperoleh ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita puasa sempurna nanti dapat upahnya doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun pasti diijabah oleh Allah. Dan juga masuk Idul Fitri dengan keadaan bersih suci, tidak ada punya dosa, keburukannya diganti dengan kebaikan-kebaikan. Ini manfaatnya. Makanya kita itu kalau bulan puasa harus sempurna puasanya. 30 hari harus 30 hari. Perempuan atau wanita sama saja. Kalau berhalangan diganti nanti pada hari setelahnya, setelah Ramadan. Al-Quran dengan jelas telah menyatakan kedatangan malaikat Jibril alaihissalam bersama para malaikat ke dunia ini. Nah, hadis Nabi menjelaskan, Al-Quran juga sudah jelas bahwa pada malam Lailatul Qadar malaikat itu turun banyak. Malaikat dipimpin sama malaikat Jibril alaihissalam. Masih banyak hadis yang menyebutkan hal tersebut. Dalam bagian akhir kitab ini saya akan meriwayatkan sebuah hadis yang menerangkan masalah ini dengan terperinci, bahwa malaikat Jibril alaihissalam menyuruh seluruh malaikat yang bersamanya, "Pergilah ke rumah orang yang sedang berzikir dan sibuk beribadah, serta berjabat tanganlah dengan mereka." Jadi tambahan hadis itu yang lebih rinci lagi. Jadi malaikat-malaikat yang dibarengin sama malaikat Jibril tadi suruh pergi kalian datangi rumah-rumah orang yang sibuk berzikir kepada Allah lagi sedang beribadah, salami mereka. Jadi dapat salam dari malaikat itu, diberi salam oleh malaikat, rumahnya disalami, didatangi, penuh barokah, didoakan, apa hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sebelum puasa, berdoa terus setiap buka, berdoa terus setiap buka, pasti dijawab. Jadi setiap buka itu jangan sampai lupa, harus doa, minta kepada Allah apa yang hajat kita, jangan sampai lupa. Minta apa saja pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus yakin, jangan sampai nggak yakin. Apa saja, punya masalah apa saja, saya pengen enek kata itu, yakin minta kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan minta sama manusia, pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat pasti punya enek. Nah, gitu. Yakin minta ketika buka puasa, siapa saja minta apa saja, Allah pasti akan kasih. Allah Maha Kaya, Allah Maha segalanya, Allah bisa ngasih dengan cepat. Bifadlikal azim summal khatim ya Rabbana salli alaihi sallimi wa ta'ali warzuqna katsiran musri'an antas sari'u wal mujib manda. Jadi Allah itu antas sari'u, Allah itu sangat cepat sekali. Antas sari'u wal mujib
menjawab doa-doa. Menda'a, apabila orang itu mau berdoa. Di Al-Quran banyak. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wah. Allah jawab, ujibu da'wah, akan ku jawab, akan ku kabulkan doanya. Apalagi orang berpuasa, pasti dapat upah oleh Allah Subhanahu wa taala. Upahnya apa yang dihajat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking sempurnanya biar dosa kita di badan kita ini hilang bersih semuanya, Allah anjurkan kita untuk zakat fitrah. Zakat fitrah itu penyempurnanya nanti. Jadi zakat fitrah itu zakat diri kita sendiri masing-masing. Bayi yang lahir pun harus zakat fitrah, harus dikeluarkan karena untuk membersihkan diri masing-masing. Di dalam kitab Ghaniyatul Mawadi ada satu hadis Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani rahmatullah alaih dalam kitab Al-Gunyah yang maknanya bahwa dengan perintah malaikat Jibril alaihissalam, para malaikat berpencar menuju rumah-rumah besar atau kecil, di hutan atau di atas kapal, di mana saja orang beriman berada. Kemudian mereka mengucapkan salam serta berjabat tangan dengannya. Cuma kita nggak terasa ada malaikat yang menjabat tangan kita. Mungkin mengucapkan salam masuk ke rumah kita kalau kita sedang lagi ibadah. Kalau nggak ibadah ya udah tidur. Makanya Lailatul Qadar itu dicari dengan melek-lekan kalau orang sebenarnya. Namun para malaikat tidak mengunjungi rumah-rumah yang di dalamnya terdapat anjing. Jadi kalau memelihara anjing jangan di rumah, nggak mau masuk nanti dia. Babi atau orang junub karena perbuatan haram. Waduh, jangan. Kalau lagi masalah junub, malaikat tidak jadi masuk. Jadi dimasuk itu syaratnya, ada syaratnya. Jangan melihara anjing, apalagi babi. Atau junub karena perbuatan haram. Dan gambar-gambar makhluk hidup. Jadi di rumah itu kalau bisa makhluk hidup jangan kita dipajang. Gambar-gambar makhluk hidup, malaikat nggak mau masuk. Ada penunggunya. Banyak kaum muslimin yang sengaja memasang gambar-gambar sebagai hiasan di rumahnya, sehingga mereka terhalang dari mendapatkan nikmat dan rahmat yang besar ini. Terkadang hanya seorang saja yang memasang gambar itu, namun menyebabkan malaikat rahmat terhalang memasuki rumahnya, sehingga seluruh penghuni rumah itu juga terhalang daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi gambar-gambar makhluk hidup kalau bisa nggak usah di rumah itu. Kaligrafi aja, tulisan saja. Karena gambar juga bisa menghalangi malaikat masuk rumah. Gambar-gambar makhluk hidup dulu. Ini sudah selesai katanya. Mungkin itu satu hadis saja. Berikutnya lanjut di sini keempat. Ini saja, semoga bermanfaat, semoga kita semua diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kemudahan untuk mengamalkan ibadah di bulan puasa ini, terutama di malam-malam terakhir. Semoga kita semua mendapatkan yang namanya Lailatul Qadar, dan ketika Lailatul Qadar kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita sedang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Tutup dan kafaratul majlis. Barakallahu subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedilit. Hadisnya pendek. Oh, hadisnya pendek. Enggak
nggak dipanjang-panjangkan juga betapa itu. Yuk. Sedikit nih. Sudah kelar nih. Hah? Biar ustadznya aja yang ketawa sekarang. Gimana nih penonton sedikit? Waalaikumsalam. Nggak tahu nih. Ada yang komen? Ada. Orang mana komen tuh Min? Nggak tahu. Orang sini juga. Bentar tak liatin.